Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-199. Kemarin kita sudah membahas review match antara Conference League Copenhagen versus Chelsea. So buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas preview match Premier League match yang ke-28 antara Chelsea versus Leicester. So, seperti biasa, first thing first ya, sebelum lanjut menonton channel CBC ini dapat langsung teman-teman klik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, pastikan teman-teman juga sudah mengklik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, nggak kerasa Premier League ini sudah tinggal 10 match lagi ya guys. Ya, karena sekarang kita sudah memasuki ke match day ke-28. Dan Chelsea saat ini masih berada di peringkat kelima dari klasmen sementara dengan mengoleksi 46 poin, di mana kompetitor terdekatnya adalah Man City, yaitu di peringkat keempat dengan selisih 1 poin. Dan yang terdekat kedua itu ada Nottingham Forest di peringkat ketiga dan juga Newcastle yang berada di peringkat keenam, di mana sama-sama antara kedua klub ini dengan Chelsea itu selisihnya hanya 2 poin ya. Sedangkan Leicester sendiri saat ini itu berada di zona degradasi, di mana mereka menghuni peringkat ke-19 dengan total 17 poin, selisih 5 poin dari zona aman degradasi yang saat ini dihuni oleh The Wolves dengan 22 poin. So, di sini Chelsea itu, teman-teman, tentu akan berusaha untuk melanjutkan tren positifnya di mana sebelumnya 2 kemenangan beruntun kemarin sudah kita lakukan atas Southampton dan juga Copenhagen. Dan kali ini semoga saja kemenangan tren positif itu akan terus berlanjut di Stamford Bridge saat kita menjamu Leicester. Karena laga ini cukup spesial buat tentu saja Enzo Maresca yang dia ini adalah mantan pelatih di klub Leicester yang musim lalu membawa Leicester itu untuk menjadi juara Championship ya. Ya, bila kita runut ke belakang itu di bulan November Chelsea itu sebenarnya berhasil menang 2-1 atas Leicester. Jadi ini mungkin saja dapat menjadi modal buat Chelsea untuk kembali mereka dapat membungkam perlawanan dari Leicester di Stamford Bridge ya. Dan sejauh ini performance Chelsea sebenarnya mengalami roller coaster. Kenapa? Ya karena kita ini sebelumnya sempat meraih 5 kemenangan beruntun. Namun sejak hasil imbang versus Everton di pertengahan Desember tahun lalu, sebenarnya Chelsea ini sedang membuat tren negatif ya. Karena sejak itu kita hanya meraih 3 kemenangan di dalam 11 pertandingan liga, termasuk 5 kekalahan ya. Namun 3 kemenangan dalam waktu itu semuanya datang dari 3 pertandingan di kandang dengan total mencetak 9 gol. Di dalam laga versus Wolves, kemudian West Ham, dan juga yang terakhir Southampton. So, dengan melihat performance Leicester yang saat ini, maka pertandingan kali ini itu bukan harus menang lagi buat CBC. Tapi wajib menang, no excuse. Karena kita itu sedang berkompetisi untuk memperebutkan slot di Champions League. Well, sebenarnya Chelsea itu mempunyai performance yang cukup oke ya saat melawan Leicester, di mana kita meraih 6 kemenangan dari 7 pertandingan sebelumnya, di mana
Leicester sendiri itu hanya menang 1 kali di dalam 11 pertandingan di Stamford Bridge ya. So, semestinya ini akan menjadi peluang yang tidak bisa disia-siakan oleh Chelsea. Mengingat Leicester itu sendiri performanya juga sedang buruk. Karena mereka itu mengalami 5 kekalahan secara beruntun, termasuk kekalahan atas Everton, Brentford, dan juga West Ham ya. Tim-tim mediocre. Oke, kita langsung masuk ke tim news. Ya, Chelsea masih tanpa Noni Madueke, Nicholas Jackson, Mark Gu yang baru akan tersedia setelah international break karena mereka ini masih mengalami cedera. Dan tentu saja Mikhailo Mudryk itu juga masih terkena suspend. Namun Romeo Lavia itu tampaknya sudah kembali berlatih sehingga ini mestinya dia juga sudah dapat turun di minggu depan. Dan kabar baiknya lagi itu adalah Omari Clement yang cedera hamstring sejak Agustus ya. Clement ini dapat kemarin turun 20 menit terakhir di tim development ya. Dan pemain-pemain lainnya seperti Wesley Fofana itu sepertinya sudah dapat turun ya. Meski mungkin dia ini akan turun di pertengahan babak kedua. Dan kemarin di Conference League itu beberapa pemain itu sudah mulai kembali ya. Seperti Trevor Chalobah hingga Badiashile. Sedangkan Leicester sendiri itu juga sedikit bersih injury list-nya karena hanya Ricardo Pereira dan juga Abdul Fatfu ya yang dipastikan itu akan absen karena mereka ini masih dalam tahap pemulihan cedera ya. Begitu juga dengan Woyo Kolibali yang juga kemarin itu sempat diragukan tapi akhirnya dia ini lolos dari medical check up atau fitness test. Dan juga rekan-rekan yang lainnya itu sudah siap untuk diturunkan. Oke, kita akan masuk ke prediksi line up. Ya, dengan para center back dari Chelsea yang berangsur-angsur itu mulai pulih satu persatu, maka nampaknya CBC itu akan sedikit kesulitan menentukan siapa back yang akan diturunkan oleh Enzo Maresca. Oke, di sini mungkin teman-teman itu akan kaget dengan scheme formasi yang CBC tampilkan ya. Karena CBC itu merasa memang benar ya by default itu Cucurella inverted left back. Tapi kenyataannya di lapangan dia ini berperan sebagai box to box yang juga overlapping di sayap sebelah kiri. Nah, pertanyaannya di sisi sebelah kanan, apakah bisa Reece James ini berperan sebagai Cucurella yang melakukan box to box tapi juga sekaligus overlapping ke sayap di sebelah kiri. Nah, kalau Reece James itu sayap sebelah kanan untuk dia lakukan overlapping. Karena CBC lihat ini tidak efektif jika kita itu hanya memanfaatkan Reece James sebagai defensive midfielder menggantikan Lavia ya. Di samping right winger yang berkali-kali kita lihat itu sendirian tanpa dibantu support ya. Jadi itu cukup berbeda dengan perlakuan di left winger di mana di situ ada Cucurella perannya untuk membantu winger kiri. Sehingga dengan formasi seperti ini itu semestinya right winger itu dapat terbantu dengan Reece James ada di situ. Tapi kalau tidak dilakukan seperti itu ya siapapun yang akan ditempatkan di right winger itu akan mati. Ya, tidak efektif. Jadi ini adalah PR buat Enzo Maresca karena tidak mungkin juga itu kita menempatkan Caicedo mengisi box to box yang melakukan overlapping di sisi sayap kanan. Jadi kalau tidak segera dibereskan, siapa yang akan berperan membantu seperti halnya Cucurella role-nya tapi di sisi sebelah kanan ya untuk membantu sayap kanan, maka kalau tidak ada yang ditugaskan berperan seperti
perannya Cucurella, maka pastinya tidak akan beres, ya, tidak akan beres untuk lubang yang dapat membantu support sayap kanan. So, bagaimana kita bisa ngarep, ya, untuk kita meng-create chances dari sayap kanan kalau kita ini tidak dapat mendelegasikan attacking atau box to box di sayap kanan untuk mensupport right winger. Kecuali di sana itu ada William Estevao, ya. Oke, di goalkeeper ada Jorgensen yang nampaknya Jorgensen ini sekarang dikonfirmasi untuk menjadi kiper utama di Premier League, ya. Sedangkan Sanchez itu kiper yang khusus di Conference League atau Cup goalkeeper. Ya, next Trevor Chalobah di right center back. Kemudian Fofana itu kemungkinannya sudah dapat diturunkan untuk mengisi posisi posisi central center back. Kemudian Badiashile, ya, Badiashile itu akan yang kemarin turun 45 menit di Conference League itu tampaknya dapat diturunkan di match kali ini mengisi left center back. Dan juga Reece James yang nampaknya sudah dapat kembali peran barunya dari Enzo Maresca untuk menjadi defensive midfielder, akan bersama Moses Caicedo, ya, akan diturunkan menjadi double pivot. Begitu juga dengan Cucurella yang acting sebagai box to box yang juga dapat melakukan overlapping di sayap kiri, dan sebenarnya CBC itu juga berharap Reece James ini dapat berperan juga hal yang sama seperti Cucurella untuk di sisi sebelah kanan. Tapi entahlah, ya, apakah fisiknya itu dapat menunjang beban berat peran seperti Cucurella di sisi sebelah kanan ini, karena kita tahu James ini kan rentan cedera, ya. Oke, next attacking midfielder itu ada Enzo Fernandez, dan juga ada di attacking midfielder sebelah kanan ada Palmer, attacking midfielder kiri ada Nkunku, dan juga Pedro Neto akan kembali berperan sebagai sebagai pemain depan yang akan bermain melebar. Oke, score prediction, ya. Dengan kita ketahui bahwa kondisi Leicester yang saat ini itu terdampar di peringkat ke-19 dan juga performance-nya yang akhir-akhir ini sangat-sangat buruk, ya, CBC rasa Chelsea ini dapat memenangkan pertandingan kali ini dengan skor 3-0 untuk Chelsea. Break the leg Chelsea. Oke, I think that's all guys di episode ke-199 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Happy weekend. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on, Chelsea.